Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Pratikno dengan NIM akhir 159 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Dwi Julianto dengan NIM 175. Di sini kelompok kami mengambil judul Mental Health dengan studi kasus atau berita krisis kesehatan mental menghantui generasi Z Indonesia yang dipublikasi oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh. Yang pertama, latar belakang kesehatan mental di generasi Z di Indonesia mengalami lonjakan gangguan jiwa dan masalah emosional diperparah oleh pandemi COVID-19 dengan tingkat stres, isolasi sosial, dan ketidakpastian yang meningkat. Sekitar 5,5% remaja mengalami gangguan mental dalam setahun terakhir, dengan gangguan cemas dan depresi sebagai masalah utama. Tingginya angka pemikiran atau percobaan bunuh diri menyoroti eskalasi krisis yang memerlukan perhatian global dalam pencegahan dan peningkatan layanan kesehatan mental. Selanjutnya, penerapan metode. Penerapan metode yang kelompok kami lakukan adalah mengklasifikasi kesehatan mental menggunakan Knife Bayes dan SBM. Kenapa kita menggunakan metode ini? Karena memungkinkan representasi teks menjadi data numerik untuk klasifikasi. Knife Bayes efisien untuk data teks dengan fitur besar, sementara SVM dengan kernel linear dapat mengatasi pola kompleks dalam data. Selanjutnya akan dijelaskan detail oleh teman saya. Baik, jadi Naive Bayes ini efektif dalam mengklasifikasikan data dengan fitur terbatas seperti data survei atau kuesioner yang umumnya digunakan dalam studi kesehatan mental. Meskipun asumsi naifnya, independensi fitur tidak selalu terpenuhi, dalam praktiknya Naive Bayes sering memberikan hasil yang baik dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada SVM, yaitu SVM dapat menangani data yang tidak linier dengan baik melalui penggunaan fungsi kernel, seperti kernel radial basis function atau RBF yang dapat mengubah data ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan SVM untuk menangani kompleksitas dan interaksi yang mungkin terjadi dalam data kesehatan mental tanpa memerlukan transformasi fitur tambahan secara eksplisit. Jadi, kesimpulannya, penggunaan TF-IDF dengan Naive Bayes dan SPM ini dalam analisis kesehatan mental memungkinkan representasi teks menjadi data numerik atau klasifikasi. Naive Bayes efisien untuk data teks dengan fitur besar, sementara SPM dengan kernel linear dapat mengatasi pola kompleks dalam data. Keduanya memberikan wawasan mendalam untuk mendukung diagnosis, prediksi gejala, dan penelitian psikologi klinis, menghadirkan kontribusi signifikan dalam pengelolaan kasus dan pendekatan terhadap kesehatan mental. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Oke, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan sedikit codingan yang telah kita buat. Untuk teman saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang saya buat, yang mengenai program yang kita buat. Nah, di sini yang pertama itu hal yang paling penting adalah menginstalasi Kaggle. Nah, di sini website Kaggle-nya itu sendiri dari yang pembuatnya ini Cheat 007. Setelah datasetnya berhasil di-download di sini, lalu di-unzip, nanti akan terdownload file zip seperti di sini akan terdownload file zip, lalu di sini akan langsung di-unzip atau isinya akan dikeluarkan dari file zip tersebut. Nah, selanjutnya ini ada beberapa library yang dapat digunakan. Kita import terlebih dahulu, ini ada import NLTK. Nah, di NLTK ini kita mendownload PUNKT, lalu di sini kita mengimport Panda juga, Pandas SPD. Nah, dari
library NLTK ini kita mengimport juga ada word tokenize, stopwords, lalu selanjutnya ini ada sklearn atau sklearn yang mengimport library encoder, TF-IDF vectorizer, lalu ada model selection, naive Bayes, dan SPM. Nah, di sini juga ada multinomial NB, dan yang terakhir ini ada accuracy score dan classification report. Nah, ini untuk library-library yang kemungkinan akan dipakai untuk program yang selanjutnya. Nah, di sini ada load dataset. Nah, ini coding yang ini itu digunakan untuk mengakses file dari dataset yang kita ambil. Ini zipnya kita unzip dulu, nanti akan muncul ini file CSV di sini. File CSV ini diakses di sini, lalu dengan codingan ini head kita tampilkan ke sini. Nah, di sini praproses data yaitu mengambil mengambil data dari atribut yang patient number ini. Data-datanya dihitung ada berapa di sini dapat terlihat ada 120. Oke, lalu di sini ada pengambilan data juga, pengambilan data dari atribut patient number disimpan pada variabel X, lalu di variabel Y ini diambil data juga dari atribut sadness. Nah, data-data yang di X tersebut diubah atau dikonversi menjadi huruf kecil semua, lalu data-data tersebut diubah menjadi tokenisasi. Nah, setelah data-data tersebut ditokenisasi, diubah kembali menjadi string. Nah, selanjutnya ini ada program ini. Program ini tuh tujuannya untuk membagi si data-data yang dari X ini, dari X sama Y, menjadi data-data pelatihan sama pengujian. Nah, selanjutnya di sini ada encoder, program encoder. Nah, program ini tuh digunakan untuk mengubah data-data tersebut menjadi berupa angka, menjadi berupa angka, lalu di sini train-nya ini ditampilkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini ada vektorisasi type IDF akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan setelah proses data adalah vektorisasi TF-IDF. Nah, TF-IDF adalah metode yang digunakan dalam pengolahan teks dan informasi retrieval untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen. Yang pertama, menginisiasi TF-IDF vectorizer dengan maksimum 5.000. Nah, ini tuh kelas library Skitchlearn yang digunakan untuk mengubah koleksi teks menjadi vektor fitur TF-IDF. Kemudian TF-IDF vektor titik fitx ini adalah digunakan untuk mempelajari vokabuler dari data CX. Setelah dipelajari data CF ini, langkah selanjutnya adalah mentransform untuk mengubah set data prime X dan set data uji tes X menjadi representasi vektor TF-IDF. Proses ini mengkonversi setiap dokumen dalam prime X dan tes X. Selanjutnya akan ditampilkan dengan menggunakan print. Kemudian selanjutnya pemodelan. Di sini pemodelan menggunakan dua model, naive Bayes dan SPM. Naive Bayes menganalisasi menggunakan multinomial dari pustaka Scikit-Learn. Model ini sesuai digunakan untuk klasifikasi dengan data yang memiliki distribusi binomial. Kemudian, naive fit ini digunakan untuk melatih model naive Bayes pada objek naive dengan parameter yang digunakan itu prime X TF-IDF yang sudah direpresentasi dari TF-IDF yang tadi, dan trainee ini adalah sebagai label atau target yang sesuai. Kemudian prediction NB naive predict adalah
Setelah melatih model yang tadi, langkah selanjutnya adalah membuat prediksi terhadap data uji tes X TF IDF. Langkah selanjutnya adalah evaluasi atau akurasi. Untuk mengevaluasi kinerja ini menggunakan akurasi skor. Fungsi ini membandingkan prediksi yang dihasilkan dari predik NB dengan nilai sebenarnya dari data uji tes Y. Hasilnya kemudian dikalikan dengan 100 untuk mengkonversi skor menjadi persentase. Kemudian selanjutnya adalah model SPM. Inisiasi model SPM dari pustaka Scikit-Learn. Ini adalah inisiasi. Setelah menginisiasi, seperti yang tadi, melakukan pelatihan model SPM dengan objek SPM train X TF-IDF yang digunakan sebagai fitur representasi TF-IDF dari data latih dan train Y sebagai label atau target yang sesuai. Setelah melatih model SPM, melakukan prediksi dengan prediction untuk membuat prediksi terhadap data uji tes X TF-IDF yang telah diubah menjadi representasi vektor TF-IDF. Kemudian sama seperti tadi, melakukan print dengan akurasi skor atau evaluasi akurasi. Fungsi ini membandingkan prediksi yang dihasilkan dari prediction SPM dengan nilai sebenarnya dari data uji tes Y. Hasilnya kemudian dikali dengan 100 untuk mengkonversi skor menjadi persentase. Kemudian dapat hasilnya naive Bayes skor akurasinya itu 36,111 dan SPM skor akurasinya 36,111. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian kalimat. Kode ini bertujuan untuk mengubah teks atau daftar teks menjadi representasi TF-IDF menggunakan TF-IDF Vectorizer dari Scikit-Learn. Proses ini melibatkan tokenisasi teks menggunakan Word Tokenize dari NLTK Tokenize diikuti dengan transformasi menggunakan TF-IDF Vector Transform. Hasil dari transformasi ini kemudian digunakan untuk memprediksi kelas teks menggunakan model naive Bayes dan SPM yang telah dilatih sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.